Itulah anehnya si Tristan. Aneh Tristan ini. Betul. Sama seperti Valen. Aneh. Lucu. Jadi mumpung saya lagi nggak cuekin kalian. Kan selama bertahun-tahun Bang Suma cuekin kalian kan. Nah mumpung hari ini saya lagi pingin diskusi dengan kalian, kesinilah. Nanti saya cuekin lagi, capek lagi nanti kalian. Bahas Bang Suma terus tiap hari. Capek nanti kalian. Mending mumpung saya masih mau nih. Ayo naik sini yuk. Naik. Naik. 1, 2, lompat naik. 1, 2, naik. 3. Naik. Jangan mundur, loncat ke atas. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan narasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan narasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungan, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan perseteruan ya, yang dimana orang-orang munafik ini dibuat malu oleh Akhi Zuma dan juga hamba Allah yang lainnya. Apalagi Akhi Dewa ini beliau luar biasa ya, pemberani ya, memang itu sudah terbukti. Bahkan luka Tambunan pun pernah mau dimakannya ya. Nah, ternyata orang-orang seperti Valen, Tristan dan yang lain-lain ini yang memusuhi Akhi Zuma ini ternyata memang tidak ada apa-apanya. Makalah dari itu, ketika seseorang hanya berani berkreak-kreak di medsos ya, ya itulah tadi, kemunafikan demi kemunafikan itu akan tersemat kepada mereka gitu ya. Kenapa? Jangankan menampakkan wajahnya bertatap muka ya kan, di medsos saja untuk menampakkan jari kelingkingnya saja takut, namun sok-sok jago ya. Sok-sok hebat pantang tatop. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bukan dihapus, tetapi memang ganti handphone. Banyak nomor yang hilang. Sok gua jabanin lah, nggak usah sama yang lain lah, biar gua seorang diri aja. Nggak apa-apa, gue seorang diri aja. Nggak usah yang lain, nggak usah ikut campur. Ini nggak ada hubungan sama API. Nggak ada hubungan. Minta naik, nggak ada minta naik. Capek kayak gitu, dengar mulut. Ini orang kok naik tiba-tiba kayak gitu ya? Oh, masih dendam lama. Nah, sebenarnya gini, Bang Andi, Ya. Bang Dewa tadi sudah nunjukkan laki itu harus seperti itu. Kalau kau berani, kau maki lah bapak aku depan aku. Dimaki Bang Dewa, gitu loh. Itu udah petunjuk, itu harus jadi benturan itu tadi. Kalau di lapangan udah jadi lah itu. Kan gitu, kau maki lu bapak aku. Dimaki sama kawan, hantam bang. Enggak lagi tahu nanu pening kepala aku kadang lihat kawan-kawan nih. Kalau laki-laki kayak perempuan tatu. Tampung lah Bang Tristan. Tampung aja. Abang tinggal Sherlock aja di mana, ketemunya di mana. Assalamualaikum. Enggak betong itu Bang. Tampung lah. Udah mana Tristan? Ya udah sama gua aja ya Tris, yuk. Gua di Jakarta Barat, Tomang Jatipulo nomor 21 gitu. Nggak usah Bang, sama Dewa aja nggak usah. Ya nggak usah ngajak Bang Handi, nggak usah ngajak Bang Juma, nggak usah ngajak yang lain. Cukup sama Dewa aja, nggak apa-apa. Mau ketemu di mana nggak apa-apa. Ente tahu nomor gua, silakan ente Sherlock. Kalau bener ente di Batam, insya Allah gua datang ke sana. Wallahi gua datang. Silakan Sherlock ke gua, ya. Kalau benar-benar jantan, silakan ketemu di sudut netral. Di sudut netral aja. Kita sama-sama muslim lu, malu lu kita ini. Sama-sama muslim. Dewa kan pernah bilang, kalau ada ayam berantem sama bebek, yang ketawa siapa? Yang ketawa anjing.
Kok didamaikan tidak bisa? Bang Juma sudah berusaha untuk bilang, ayo kalau mau damai kita berdamailah, lupainlah kita semuanya. Ini udah luar biasa dari Bang Juma. Tapi ente emang sengaja gitu kan memperkeruh suasana. Terus maunya apa? Pengennya bagaimana? Bang Handi dimaki-maki, ya saya nggak terima lah. Bang Handi dimaki-maki. Bang Handi kan abang gua. Bahkan kemarin Bang Handi ngajak, wah gua mau ketemu sama sini. Bang, nggak usah, biar Dewa saja. Biar Dewa saja, abang nggak usah. Abang bukan bidangnya itu. Biar Dewa yang nemuin. Bener Bang Handi, Dewa nggak nyebutin orangnya siapa. Nggak usah abang nggak usah diam aja, biar Dewa aja. Kalau abang nyuruh Dewa ke sana, Dewa ke sana. Tapi ternyata tidak ada sama sekali instruksi untuk datang. Andai kan mulut Bang Handi mengatakan, wah datang Bang Handi Dewa, datang ke sana. Bener. Kita mau damai, ayo. Mau apain, ayo. Maunya apa sih, pengennya bagaimana gitu kan? Tiap hari ngegibah Bang Juma. Padahal Bang Juma nggak melakuin apa-apa. Bang Juma tidak pernah yang ngomongin mereka. Kita tahu kebaikan Bang Juma seperti apa. Tapi kok begini orang ya? Memang benar Dewa pernah mengatakan ya, kalaulah ada anjing, kalau dibaikin, dia akan berubah menjadi baik. Itu anjing loh. Tapi ada manusia yang dibaikin, malah berubah menjadi anjing. Ini ada manusia yang dibaikin, malah berubah menjadi anjing ini. Kan heran orang seperti itu. Hati-hati juga ya Iwan Pila ya, sama orang-orang yang bermuka dua. Kalau misalkan ada orang yang bersifat muka dua, belajar jadi orang supaya bisa jadi muka lima. Jangan kalah sama orang itu. Bermuka dua, pura-pura baik. Di-mute dulu Datuk. Oh iya, di-mute dulu. Oh, di-mute dulu. Kasih lagi kembali. Bang Barok, kasih moderator lagi kembali. Normalkan moderatornya. Bang Datuk, mute-kan dulu. Pada berisik nih. Kenapa ditolak di mute? Mute-kan dulu, Bang Datuk. Dewa mau wudhu dulu Bang Andi. Kondisi Dewa lagi ini apa? Amarah Iya, Dewa iya. lagi mau wudhu dulu bentar. Sabar. Jadi gini loh teman-teman, waktu itu ada pembicaraan tentang dia. Saya bilang gini loh, ya biasanya orang yang kayak gini jauh dari jangkauan orang tua. Dan mungkin orang tua atau jarang memberi pelajaran tentang Islam kepada dia. Kayak gitu-gitulah. Mana pernah saya mau menghina orang tua seseorang kan gitu. Dia framing lagi gitu. Banyak kok rekamannya kalau disimak dengan baik, nggak ada hinaan kepada orang tuanya. Dia aja yang baper karena memang orang yang sudah salah itu selalu merasa dirinya dipersalahkan gitu loh. Jadi orang yang sudah mengakui dirinya salah selalu mengaku ada semacam faktor psikologis, ya gue memang salah gitu loh. Bagaimana caranya kesalahan saya ini saya ungkapkan dengan berbagai cara untuk mencari dukungan, ya nggak bisa bro. Saya tadi memberikan karena tidak jadi diskusi, saya beri opsi orang yang kayak gini mencerminkan Islam atau tidak. 99,9% mengatakan orang yang kayak begini sikapnya tidak mencerminkan Islam. Seorang Muslim. Itu kan saya interaktif sama netizen begitu. Ya. Terus memfitnah sembarangan begitu. Ya kalau lu sama gue ya boleh lah. Saya di Jakarta Pusat deket kok. Lu di Batam, share lu kita main ke Batam. Batam berapa sih kita punya bisa langsung? Private jet? Bisa. Ke Batam bisa. Saya punya jalurnya bisa private jet ke Batam hari ini bisa. Tinggal ke Nagoya kek, jalan-jalan kemana. Villa di sana tersedia banyak di Batam. Kalau untuk Batam ya. Tapi jangan jagoan lah bro. Ilan ditantang sama Bandewa. Lu tahu nggak Bandewa dengan gua siapa? Gua berjanji hidup semati. Siapa yang nyentuh gue berarti lu nyentuh Dewa. Siapa yang nyentuh Dewa lu nyentuh gue. Apalagi Manjuma guru kami. Ada aja lo. Jadi Tristan hari ini kau diminta untuk datang diskusi baik-baik. Baru kemudian itu saling memaafkan, selesai itu doang gitu loh. Kalau itu memang Anda Muslim. Tapi kayaknya sepertinya tidak ada hal-hal yang baik dalam dirimu. Adek Neplos sudah berusaha supaya hari ini kelar. Diskusi-diskusi dulu. Kalau enggak ya saling memaafkan atau minta maaf gitu loh. Ya kalaupun misalnya aku pernah salah ngomong sama lu, ya gue minta maaf. Selesai sudah.
Ya mari kita, kalau lu muslim nih, ya mari kita berjuang bersama. Gitu. Itu sih kan intinya hari ini. Betul nggak Neplos ini tujuan kita hari ini? Neplos silakan. Memang itu, memang maksudnya makanya tadi kan Ane tanya Bang Andi, ini mau judulnya tabayun atau debat gitu. Ada yang bilang dua-duanya, udah debat dulu lah. Kalau memang nggak bisa tabayun, yang penting udahlah ekspresikan lah itu. Terus kalaupun memang takut ada pelanggaran, takut ada diturunin, diblok lah, di report lah, ditombak lah, begitu. Ane bilang tadi di Zoom aja yuk, lebih enak gitu loh. Udah gitu kan memang nggak ditonton orang juga, tapi kita enak di situ, puas kita gitu, bantah-bantayan di situ gitu loh. Debat-debat mau kayak gimana mengekspresikan segala sesuatu kan lebih enak di Zoom gitu. Udahlah nggak usah di Zoom. Setuju juga kata beliau tadi kan, setuju. Cuman kalaupun mau dikomal Pak Wira, dan besok akhirnya nggak jadi. Sebenarnya tujuan Ane itu apa ya Bang Andi ya, maksudnya bukan gimmick gitu. Bahkan tadi diminta sama Bang Tristan di room lu aja Flos gitu. Nggak bisa, di rumah Ane nggak bisa. Pertama, Ane bukan pansos dan Ane nggak mau dituduh pansos. Yang kedua, rumah Ane nggak bisa naikin orang karena memang nggak pernah live gitu. Syaratnya harus 120 menit gitu. Jadi di room-room yang ini aja lah, di room lain lah gitu. Diminta room Pak Wira lah, diminta room yang ini, yang itu gitu. Ya kira kayak gini jadinya gitu. Karena nih sebenarnya udah duga bakal ada maki-makian gitu kayaknya. Nah enaknya kalau maki-makian itu kan di Zoom. Kalau di Zoom tuh kan bebas gitu, nggak ditayangkan di online gitu. Udah itu yang denger juga di situ-situ aja gitu kan. Kita juga bebas sampai puas lah, baku hantam lewat mulut itu kan puasnya enaknya di Zoom gitu loh Andi. Tadi itu niatnya gitu loh. Izin masuk sedikit boleh nggak Bang Handi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Uni. Sebelum Uni masuk saya 1 menit. Karena tadi saya tidak memiutkan karena nggak diminta mute. Kalau dia tidak putar rekaman, kita tidak akan memiutkan. Walaupun saya udah dikasih balik momot, kita tidak akan memiutkan antara dia dengan Bang Dewa. Tapi dia memutar rekaman, makanya Bang Dewa minta dimiutkan. Lanjut Uni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk Abang Da Handi dan Abang Da Neplos ya. Gini. Saya tidak mau membuka keburukan-keburukan orang lain karena itu kan tidak bagus. Kita Islam ya kan. Nah, dan kita tahu dari dulu bagaimana perjuangan kita bersama-sama. Tristan itu pernah satu barisan dengan kita. Tapi coba kita berpikir, Tristan bisa tidak diajak baik-baik? Berapa orang yang rata-rata ketika konflik dengan Tristan, apakah endingnya baik? Contoh lah, saya yang tidak pernah membicarakan, membahas, mengurusi gitu. Bahkan ketika masuk ke Komal waktu ngomong baik sama dia aja, saya langsung diiniin dia karena saya bersama dengan Bang Zuma dan teman-teman APII. Nah jadi kalau Bang Handi, mari kita lihat gini ya. Kalau Tristan nonton ini, kalau satu orang bertengkar dengan Bang Handi itu normal, dia manusia. Tapi kalau udah banyak orang yang bertengkar dengan Bang Handi, berarti Bang Handi bermasalah. Nah masalahnya Tristan, coba perhatikan, berapa banyak orang yang berkonflik samamu? Kenapa nggak introspeksi diri juga? Taruhlah kami di sini nggak berilmu, kau lebih berilmu daripada kami. Kalau kita berbeda paham, sudah kita berdiam diri dulu. Ya nggak mutlak kita benarnya ini Tristan. Tapi berkali-kali kau ajak saudaramu sesama Islam untuk berkonflik di hadapan orang-orang yang kafir yang menghujat Allah sehingga mereka tepuk tangan. Kita tiru langkah-langkah orang kafir yang suka bertentangan di hadapan publik. Kebiasaan begitu Tristan dari dulu. Coba hitunglah Tristan, berapa orang sejak dari zaman kita kenal kau yang berkonflik denganmu. Nah ini bukan rahasia umum lagi. Kalau memang kau orang terzolimi, kok bisa banyak-banyaknya orang berkonflik denganmu? Aku yang gak berkonflik dengan kau pun kau bawa-bawa, coba. Nah Bang Handi, sama siapa Bang Handi pernah bertengkar? Yang betul-betul sampai apa? Dengan orang-orang kufar. Belajarlah dari situ. Kami memang gak berilmu. Kau jauh lebih berilmu daripada kami. Apalah salahnya sedikit kau rendahkan hatimu? Duduklah bersama dengan ya, berani nggak kau duduk bersama dengan Bang Zuma, terus kau bentengi akidah Islam. Kalau memang Bang Zuma salah, bisa nggak kau komunikasi di belakang layar? Tipikal kau Tristan, dari dulu ku perhatikan. Ada yang berbeda paham dengan kau hantam depan publik.
Berbeda paham aja. Kau tengok aku sama Neplos ini. Aku Sunni, dia Syiah. Ada kami berkelahi? Nggak ada. Nih, Bang Handi Wahabi, aku Sunni. Bang Faruk, tuh, Ahmadiyah. Nggak ada kami kelahi, ya kan Bang? Santai kami. Cabut dulu. Ya gitulah. Aku disuruh nanti Wahabi. Dicabut dulu. dicabut. Gitulah kira-kira. Apalah berbeda paham pula mau baku hantam. Lucu Tristan. Udahlah. Ngapain? Udahlah, kau berilmu sudah. Nih Bang Handi nggak ada ilmu, aku nggak ada ilmu. Udahlah, kau berilmu. Perkuatlah hujah kami. Jangan kau malah jelek. Saling baku hantam kau dengan kami. Menang jadi arang, kalah jadi monyet. Ada untungnya. Herannya aku. Ya, kau lawan Bang Dewa sama Bang Handi. Kau ditampar pipi kiri Bang Handi, dia kasih yang kanan. Tahu kau? Dia soalnya sering baca Bible. Udah lanjut dulu ya. Ada Tristan nih. Oke, izin ya kawan-kawan. Ya. Begini ya. Luruskan dulu, saya bukan Wahabi, itu contoh. Unriba cuma ambil contoh doang ya. Saya bukan Nah, Wahabi. udah aman lah, hilang canda. Nggak gini untuk Tristan ya, Tris. Ngapain sih gitu ya kan? Nggak usah bahasanya nggak usah sama orang tua lah. Gue aja yang masih bocah lah, gimana? Kita kalau mau ngetes lah. Itu nomor WA gue ada di situ, ada di bio. Kalau mau ngetes ya kita ngetesin, mau ngetes di mana gitu. Udah gede gerah gitu, jujur aja pribadi gua, teman-teman gua digituin mulu, apalagi Bang Juma ngapain digibah-gibahin gitu. Kalau mau ngetes yuk kita ngetes gitu. Capek berantem pakai mulut, seriusan. Sama muslim berantem pakai mulut capek. Mau ngapain berantem pakai mulut? Udah mau ngetes gimana? Bang Rozi, izin Bang Rozi, yang itu bisa ditanggapin lagi. Aku tunggu nih ya kabar dari Bang Dewa sama Bang Tristan ya. Bang Dewa udah jual itu tadi loh, jelas sekali jualannya itu. Harus diborong tuh, harus dijemput tuh harga diri sebagai laki-laki tuh depan kita itu kita yang nantang kan gitu. Coba kok hina bapak aku depan aku, ternyata dihina orang, karena diborong tuh. Aku mau tengok itu. Jadi teman-teman yang lain jangan ikut campur dulu. Bang Faruk pribadi pun nggak mau ikut campur. Jadi aku minta sama Bang Tristan, jemput harga diri orang tuamu Bang Tristan. Tampung ya, tawaran dari Bang Dewa itu tampung. Aku kalau digitukan aku wallahi terus terang aku bilang depan aku nggak dia Aku minum air kencing. Kalau gua bagus samperin serius di Bogor bagus samperin. Nggak usah ikut campur yang lain dulu teman-teman. Aku tanya Bang Faruk 1 menit ya. Aku minum air kencingnya Bang Manu kalau berani. Sebentar Datuk. Sebenarnya betul kayak Bang Faruk ini kan disiarkan langsung dengan kata-kata Bang Dewa keluar yang kayak gitu, di mana marwah kita seorang anak yang dihina itu. Itu betul kata Bang Faruk. Ku jemput dihina orang tua tuh. Lanjut. Datuk. Cuman jujur ya, kalau saya sendiri beda. Saya kalau saya kencingnya kalau dia berani. Kalau saya bapak yang dihina, saya senang. Serius saya senang, tapi bapaknya Yesus ya, jangan bapak saya. Cerita. Enggak, kalau udah bawa orang tua beneran Ya, gua samperin gitu. ini 1 menit Bang. Ya. Kalau dia berani, saya minum air kencingnya. Itu aja. Ini gue dipremi lo, gue Wahabi. Nggak benar lo nih, lurusin dulu nggak benar lo. Ya nggak, maksudnya gini loh teman-teman, beda pemahaman itu normal karena sahabat saja dulu antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman pun berbeda paham, tapi mereka nggak saling baku hantam, itu mutlak, itu nggak mungkin kita sama. Terus yang selama ini yang menjadi Tristan dengan pihak API ini kan karena beda cara, beda pandang kan, bukan karena memang kita punya masalah pribadi masing-masing. Nah, contoh dengan yang lain juga begitu kan. Nah, beda dengan Logi Crot. Logi Crot ini bukan beda pandang, tapi memang masalah personal, gara-gara nginjak Bible dimarahi nggak terima. Kalau si Tristan ini karena masalah apa? YHWH Allah atau bukan? Dah dijelaskan berkali-kali. Retorikanya sudah dijelaskan berulang-ulang berkali-kali. Wudhu dengan baptis. Sudahlah. Kalau kau nggak sepakat dengan kami, ya sudah. Kalau kau bilang kami kafir, ya sudah, kafir kami sudah di matamu.
Ngapain dibahas a'maluna a'malukum, amalku amalku, amalmu amalmu. Ya kalau kami kau tuduh menyesatkan, kau buat buku, kau bantah kami, kau buat reaction video, kau bantah kami. Itu tadi lu bilang gue Wahabi, Pak Desugi Ya, Wahabi, Bang itu contoh Handi doang. itu Sunni, Bang Handi itu Sunni dan mungkin bentar lagi jadi Syiah dia kayaknya. Nggak bener juga lu nambahin. Enggak, ya, Bang Handi itu dia adalah Islam liberal. Salah lagi. Nambahin lagi, salah lagi pula itu. Aduh. Ya pokoknya Bang Andi ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Nah, itu dong. si Rozi ini Ahmadiyah. Bang Datuk nih Syiah. Ya. Udahlah. Pokoknya Tristan pokoknya kalau ada satu orang bermasalah dengan banyak orang, introspeksi yang bermasalah ini. Nggak mungkin lah semua bermasalah sama kau yang betul. Apa kata Rasulullah kan, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jumhur ulama kita lihat dadanya Tristan nih. Aku loh Bang Handi kemarin masuk ke koma dia masih ketawa aku sama dia kan. Apa katanya? Sama aja kau katanya. Kok gila-gilanya si Tristan? Ya karena nafsu sudah sudah menyelubungi hatimu Tristan. Ya gitu aja lah. Kalau mau Bang Handi bahkan Bang Handi bilang tadi loh, kalau Bang Handi salah minta maaf dia. Bahkan ditampar pipi kiri Bang Handi dikasih yang kanan. Cobalah kalau nggak percaya, tampar aja Bang Handi, dikasih yang kanan itu. Ya, udahlah ya. Lanjutlah. Anjir. Tiba-tiba Asli naik gua mas. greget itu Bang Dew, gue hasil greget gue. Ntar lu Ji, tiba-tiba naik marah-marah gitu loh. Apa sih gitu loh. Ini kan hari ini mau diskusi baik-baik. Tema yang mau dia bawa gini loh teman-teman. Apakah ya Taufafi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Bang Zuma mau naik. Ini kan Bang Zuma sarapan mau pagi naik, jam. Bang Paro. Ya gue turun. Bang Zuma mau naik. Iya, naikkan. Bang Zuma mau naik. Ya, ini kan sarapan paginya Bang Juma kalau topik itu. Udah sering dijelaskan kan bahwa di dalam Al-Qur'an ya jelaskan itu Bang Juma udah nerangin sembahan para nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Bang Juma sering terangin bahasa kaumnya. Kalau itu laisa kamisli isaun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Bang Juma sarapan paginya ini topik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru mau renang, ditelepon sama admin suruh kesini. Ada apa rupanya? Biasa Bang, si Tristan cari berulah terus kayak gitu aja terus. Sudah berani sama Valen? Udah susun rencana mereka? Udah susun kekuatan? Belum? Kalau sudah ada Berantem dua sama orang, sudah Bang naikkan ke sini. Karena sebenarnya mereka itu mau diskusi dengan saya bukan karena mereka lebih paham, enggak. Bukan. Karena mereka iri, dengki, cemburu, sakit hati aja itu penyebabnya. Kalau dari ilmu sih Tristan belum. Dia hanya jatuh kepada Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman adiballah alaihim. Jadi Allah mengatakan, ini suara saya putus-putus ya? Tadi sebentar Bang, lanjut aja dulu. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tipikal kayak Tristan ini. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhiba wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai sahabatnya? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui. Orang-orang ini ada dalam golongan ini. Bagaimana mungkin kemudian ada orang berdiskusi dengan orang kafir, orang-orang Kristen berbicara mengenai konsep ketuhanan, di mana umat Islam memahami kalau agamanya itu adalah agama samawi, agama yang kemudian diwahyukan oleh Allah melalui keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku paham Al-Quran tidak mengerti pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sedang berdiskusi dengan orang-orang kafir? Bagaimana mungkin? Al-Quran mengatakan kul atuhajjunana fillah
Fahuwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Masa kamu sebagai seorang yang paham Islam tidak ngerti tentang ayat itu? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan Allah itu juga Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepada Allah saja kami dengan tulus hati mengabdi. Masa seorang Islam nggak paham tentang dalil ini? Belum lagi kemudian Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Seorang Kristen ternyata yang konon ceritanya orang tuanya punya pondok pesantren, tidak paham tentang penjelasan Bang Zuma ketika sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Terus kenapa kemudian orang ini tidak mengerti? Nggak paham. Mau sampai kapan kalian itu akan seperti itu? Sedangkan Rasulullah diminta untuk berbicara kepada mereka. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Ini Nabi Muhammad berbicara kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Padahal kata Allah, Dia adalah Tuhan kami dan Dia juga adalah Tuhan kamu. Ini kata Allah ini. Berarti Tuhan kita dan Tuhan mereka itu adalah sama menurut Al-Quran. Subhanallah. Jadi di mana orang ini pernah belajar? Katanya punya pondok pesantren. Dia nggak tahu kalau saya lagi berhadapan dengan orang kafir. Dia nggak paham kemudian. Ya. Padahal Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, 131, 32, 33 sudah sangat jelas menjelaskan kemudian bahwa apa yang kita sembah adalah apa yang disembah oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemana otaknya? Nah, kalaupun kemudian ada di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembah, semisal kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, ya, yang kumaksud itu bukan itu, cuplis. Yang kumaksud itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya Bani Israel. Jelas itu. Ketika kemudian Allah menyeru, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari kaum umat lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tak ada seorang pun yang menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, kemudian bantuan tiada berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Masa kamu lupa dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu? Mau sampai kapan kemudian memperbodoh diri coba? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Jelas kok ayatnya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Kemudian anak-anaknya menjawab,
kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan, tidak, tetapi kami mengikuti dinul Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini perintah dari Allah, ucapan langsung dari Allah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini Al-Quran mengatakan kok, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Hanya saja mereka itu adalah orang yang sesat, orang yang dibenci. Kenapa mereka orang dibenci? Karena senantiasa ingkar kepada Allah. Kok Anda mengatakan kemudian tidak sama? Mungkin yang kamu maksud itu, ya mungkin ada sekte yang kamu benci, yang sembahannya sekarang mungkin bukan pencipta langit dan bumi. Nah, berujung kepada mana? Mana? Tuhan kita disebut Yod-Heh-Vah-Veh. Saudara, Yod-Heh-Vah-Veh itu gelar Tuhan yang diperkenalkan kemudian hari ini oleh orang Yahudi. Kita kehilangan arah karena tidak ada lagi Taurat yang bisa kita percaya sebagai wahyu yang datang kepada Nabi kita, Nabi Musa. Tapi sungguh pun demikian, PR-mu dari sejak 7 tahun yang lalu, ada pernah kau bisa jawab? Nabi Musa berbicara kepada kaumnya dalam bahasa Ibrani. Nabi Musa memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Coba, kau bisa jawab? Dengan bahasa kaumnya dong waktu itu. Coba, kau bisa jawab enggak? Kamu bisa jawab enggak? Pengunjung saya banyak oten ternyata. Sadli baru bilang. Didengar dong dari tadi. Enggak apa-apa lah. Maaf ya Bu ya. Mana mereka? Kamar yang sebelah ini? Wah. Apa? Ada tertulis di belakangnya kan? Solata. Enggak apa-apa. Maaf ya Bu. Ini hanya untuk mereka yang cuplis-cuplis yang di TikTok, bukan sama Ibu. Jadi gitu, kawan-kawan. Pakai bahasa Aramaik. Oke, silakan. Tolong tunjukkan Nabi Musa memanggil Allah dengan panggilan apa? Saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Ini PR sudah 7 tahun kurasa dari dulu sampai hari ini si Tristan itu tidak bisa jawab. Hanya bisa mengatakan, memangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Lesarmu apa? Kita saya nih umat Islam tidak pernah mengaku bahwa kitabnya Nabi Musa adalah yang mereka gunakan sekarang. Oke? Tetapi ketika mereka berkata, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, dan Tuhan itu mereka sebut Yod-Heh-Vah-Veh, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, maka saya mengatakan, oh kalau itu yang kamu maksud, sang hakikat absolut, tunggal absolut itu, kami menyebutnya Allah. Selesai kan? Iya kan?
Orang Yahudi menyebutnya Adonai, Hashem. Mereka menyebutnya Yehova, Yod-He-Vav-He. Siapa dia itu? Kata mereka, itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Musa, oleh Daud, oleh Salomo. Nah, saya katakan, kalau itu yang kalian maksud, kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang si Tristan, manusia hidung bengkok. Apa katanya? Semua sesat. Dia menyamakan Yud-He-Vav-He dengan Allah. Uculu. Kayaknya anak ini pernah mendaftar polisi, tapi lulusnya jadi polisi tidur. Jadi dia hanya ingin menghalang-halangi, kemudian ingin menghalang-halangi dakwah, tetapi karena dia hanya polisi tidur, ya tetap aja lewat kendaraan. Ayo Tristan, biar lebih menarik, kau ajak Palen sekarang datang sini. Yuk, sambil saya santai-santai lihat pengunjung, mereka lagi happy-happy renang. Ayo, yuk. Yuk Tristan, naik. Panggil si Palen. Biar ku ajarin kalian berdua sekaligus. Ya kalian kan di mata saya masih anak TK, belum layak sebenarnya kalian itu diskusi dengan saya. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit saya berikan ilmu kepada kalian. Naik ke sini. Si Tristan sama si Palen. Yang pakar bahasa Ibrani itu suruh naik ke sini. Kalau cuma satu enggak, jangan. Kan kalian berdua kan satu pasang nih, satu pasang yang suka menceritai Bang Suma. Dan Anda menceritai saya bukan di Zoom, tapi di TikTok. Bukan di offline juga, tapi di TikTok online. Naiklah sini. Ini, adekku sayang, naik sini. Ini, biar ku sisir rambutnya yang kayak sapu hijau itu. Sini, naik. Naik sini. Dek, Tristan, Palen, sini dek. Ini dek. Di atas sini banyak tulang, naik sini, hei. Tristan, tadi dengar dari admin saya katanya kamu ada tadi di sini. Hah? Naik sini dek. Tadi soalnya saya lagi ngambil dedak persiapan untuk kalian. Naik sini, dek, adik. Tristan sama Valen sini dek. Gak usah ganti baju dulu dek. Gak usah ngintip-ngintip dek. Naik sini nih. Adek, ini adik-adik kita yang lain bisa turun. Yang kalau kalian sudah ada di atas berdua, yuk sini. Ayo, ini kakak sudah siapkan sampo berupa rinso untuk sikat gigi kalian juga. Sekalian pakai sampo sini. Dek, Tristan, bola-bola. Palen, bola-bola. Unyu. Tristan, bola-bola. Palen, bola-bola. Naik sini, dek. Sini, dek. Dek, jangan pipis di bawah, dek. Sini, naik. Gak usah takut. Dek, sini, dek. Palen, sini. Oh, jangan alasan bikin piti ketawa sendiri, ketawa dirinya, ketawa terpaksa. Bagaimana mungkin saya mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan akidah Islam dengan akidah Yahudi? Sini dek, naik sini dek. Adek Valen, sini sayang. Sini. Kakak udah siapkan setrika ini, udah panas pun. Sini, biar ku setrika mulutnya, biar bisa belajar sopian. Ini dek. Tristan, sini dek. Adek Tristan, nah sini yuk. Biar kakak ganti popoknya nanti sini sekalian. Biar ku buat kalian berdua ciuman kudus. Naik sini dek. Adek. Host, ada nggak mereka di bawah? Host? Tidak ada Bang Juma, udah aku cek. Lalu kenapa nggak bilang? Nggak ada sensei, nggak ada sensei. Saya naikkan, nggak ada. Orang dari tadi panggil dia pun kalian, aku pikir dia ada. Admin saya katakan ada tadi. Nggak mungkin dari luar sensei. Ngintip dari luar mungkin sensei. Masya Allah. Ya udahlah Tristan, kamu olahraga aja dulu, olahraga berdua sama Valen. Nanti kalau kalian butuh baju olahraga, kebetulan saya punya baju renang, entah kirimin ya. Kalau baju renang untuk khusus wanita kalian pakai, lari-lari di Monas berdua. 1 hari 7 kali keliling pakai baju renang wanita ya kalian ya. Pakai hak tinggi ya. Biar otot-otot betis kalian itu kuat.
Kata yang tapping di bawah, Bang Juma lagi gibah Bang Juma di rumahnya si Valen katanya. Nah, itu Lagi kerjanya gibah Bang dia. Juma. Itu kerjanya itu aja tiap hari. Kerjanya aja tiap hari kan gitu. Orang yang kalian ceritain ada di sini. Kesinilah berdua. Sini, Dek, ku buat kalian satu sarung berdua ini. Orang sini bilang, ku cawo ko anak, ku campak no matin rono la baco. Baco puru-puru apa jana anak kakang asu bolong. Itu lagunya Baca Kutu itu. Palen Tristan madodon nigaro nyawamu minuno pale supertus nama ototin romu. Nah gitu. Menreto Jamila Baco. Ku campak no nama rewet ni nyawamu. Oh palen Tristan ajakmu milaje. Susah karena mereka ini saya menganggapnya isi sapi tank, jadi gimana ya? Entar dulu. Ini lagu saya harus luruskan. Ini lagu semua nenek-nenek, siapapun yang ada di Bugis, kalau lu pernah menjadi bayi, ini lagu lu denger waktu lu di ayunan. Itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Tristan, saya kasih kalian berdua, saya kasih kesempatan ya untuk berdiskusi kita ya. Saya kasih kesempatan untuk kalian berdua untuk diskusi sekali aja. Habis itu damai kita ya. Kamu dengan medan perangmu, saya dengan medan perang saya. Gak usah kau gubris-gubris lagi saya. Begitupun saya tidak akan pernah. Memang saya tidak pernah ngurusin kalian kan ya. Gitu ya. Silakan. Saya masih ada waktu ini berapa menit ke depan. Naik ke sini. Tema apa yang paling kalian kuasai? Si Valen mau menggunakan bahasa Ibrani, silakan. Ya. Saya tidak bisa bahasa Ibrani, tapi kalau mau diuji, ayo mari. Sama-sama kitanya. Saya tahu juga kapasitasmu bahasa Ibrani pun. Samanya kita. Naik aja lah ke sini. Ya. Sini, Dek. Si Tristan sini, Dek. Si Valen sini. Nggak usah takut lah kalian, sinilah. Naiklah ke sini. Apa itu? Apa bahasannya? Apakah akidah Yahudi dan akidah Islam sama? Sini Dek. Kalian itu apa ya bilangnya ya? Seibarat ada seorang guru mengajarkan kemudian anak TK, lalu kalian itu lewat pada saat guru itu mengajar murid-muridnya yang anak TK ini. Si guru ini menjelaskan seekor burung dengan menggunakan tangan. Anak-anak, burung ini memiliki berapa kaki? Anak-anaknya mengatakan, 2 Bu Guru, 2 Pak Guru. Oh, kalian lewat. Habis itu kalian menggibah. Gila guru itu. Kenapa? Masakan dia ajarin muridnya tangannya itu adalah ayam. Masakan dia ngajarin anak-anak itu bahwa tangannya itu adalah ayam. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri loh. Itulah si Tristan sama si Valen. Orang yang tidak memiliki wawasan luas melihat keadaan di mana Bang Suma sedang berdiskusi dengan orang Kristen, dia tiba-tiba muncul melihat keadaan itu, habis itu dia ngambil kesimpulan. Gila Bang Suma, masa tangan dibilang ayam katanya, masa dibilang burung. Emang lucu si Suma ini. Itulah kalian berdua tuh. Tidak ngerti medan perang, tak paham dia strategi diskusi debat dengan lawan kita itu, dia nggak paham. Yang dia tahu apa yang dilontarkan Bang Suma itu terus yang saya sampaikan, rasa bahasa yang saya peruntukkan untuk audiens, yang saya
seletarakan dengan saya levelkan dengan kemampuan berfikirnya yang mendengar saya lawan diskusi saya, itu dibawa pulang ke rumahnya. Terus perkataan Bang Suma itu seakan-akan Bang Suma ucapkan untuk kepada umat Islam. Itulah hebatnya. Dia menyamakan ketika saya berdiskusi dengan Oten dengan pada saat seorang ustadz berbicara kepada jemaat. Aneh. Itulah anehnya si Tristan. Aneh Tristan ini. Betul. Sama seperti Palen. Aneh. Lucu. Jadi mumpung saya lagi nggak cuekin kalian. Kan selama bertahun-tahun Bang Suma cuekin kalian kan. Nah mumpung hari ini saya lagi pingin diskusi dengan kalian, kesinilah. Nanti saya cuekin lagi, capek lagi nanti kalian. Bahas Bang Suma terus tiap hari. Capek nanti kalian. Mending mumpung saya masih mau nih. Ayo naik sini yuk. Naik. Naik. 1, 2, lompat naik. 1, 2, naik. 3. Naik. Jangan mundur, loncat ke atas. Naik. Aduh. Pengecut juga rupanya ini abang. Ya udahlah teman-teman. Kalau dia nggak mau udahlah ya. Jangan lagi kita laden ya. Terakhir hari ini, besok nggak usah lagi. Kesempatan dia hari ini aja deh. Habis tenaga kita untuk bahas orang-orang yang tidak penting ini. Ya kan ya? Kita permalukan dia juga nggak ada manfaatnya. Kita bahas dia juga nggak ada manfaatnya. Doakan saja mudah-mudahan. Ini beliau. Palennya mana? Saudara Tristan, palennya mana? Tristan, unyu. Mana? Kembaranmu itu mana? Tristan, unyu. Tristan, kembaranmu mana, Valen? Ayo Bang Tristan, kita terusin yang tadi Bang Tristan. Ya. Jangan sama Bang Juma, biar Madewa aja. Saya dong. Saya kan yang dicari sama orang-orang Tadi hebat Dewa. ini. Mereka ini Tadi panitia Dewa surga. Panitia surga ini. Valen mana Tristan? Tristan mana Valen? Tristan. Woi. Ayo Bang Tristan. Kok masih gila kayak Ayo sama dulu Dewa aja aja kau Bang. ya? Biar sama Dewa aja Bang. Gak sembuh-sembuh Ayo kita banyak kau ya. terusin. Oh kemana dia? Signal dia, signal belum masih muter-muter. La. Naikkan. Belum bentar saya tengok lagu. Itu kan Dwi yang Di Dwi dalam. naturnya yang asli dia kan di roomnya Valen. Itu yang ada nama Tristan, apa betul dia tahu nggak? Dia turun sendiri yang nggak diturunkan ya. Saya cari lagi ya. Sebelumnya Dewa mau klarifikasi dulu ya buat Bang Tristan. Gimana, Mohon maaf tadi Dewa kepancing juga Bang sama beliau. Tidak maksud untuk menghina orang tuanya, tetapi karena Dewa kepancing di situ. Yang pertama Dewa minta maaf dulu. Saya mengakui ya sebagai umat muslim, Dewa tadi ngerasa emosi, Dewa tadi ngerasa kepancing, Dewa minta maaf. Dewa minta maaf karena mengatakan orang tua ente seperti itu, ya. Dewa minta maaf. Dan adapun ente tidak memaafkan, terserah. Yang jelas Dewa sudah minta maaf di sini. Tapi kalau mau berlanjut, Dewa pintu terbuka lebar-lebar buat ente. Terserah kapan aja mau ketemu di mana. Insya Allah Dewa siap. Karena dari dulu Dewa itu diam, tidak pernah mau berkomen mengenai soal Bang Juma digibah. Dewa diam karena Dewa ini memilih netral di situ. Tetapi alangkah bodohnya kalau misalkan Dewa memilih netral di situ. Dewa harus punya pendirian. Harus ada siapa yang mesti Dewa bela. Begini Bang Juma ya. Dewa tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Tentu Dewa tidak bisa membela Nabi Muhammad. Tapi setidaknya ada satu hadis yang mengatakan, kalau kamu mencium tangan aku, kalau kamu mencium tangan orang yang soleh, sama saja kamu mencium tangan aku. Itu adalah pernyataan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, apakah salah ketika seorang Mahadewa membela Uniripa, membela Bang Juma, membela Bang Handi, membela Panaga, membela Bang Paruk?
Jelas Dewa tidak salah di situ. Karena Dewa tidak bisa melindungi Nabi Muhammad. Karena Dewa tidak hidup sejaman Nabi Muhammad. Maka dari itulah orang-orang yang soleh ini akan Dewa lindungi. Akan Dewa lindungi. Ya. Jadi berhentilah untuk apa sih, untuk gibah soal Bang Juma. Udahlah, cukup sampai di sini. Dewa minta maaf, Dewa minta maaf. Andai kan itu ada perselisihan antara kita ya, kita tahu yang namanya perselisihan sudah pasti ada. Yang namanya pro dan kontra sudah pasti ada. Tapi mari kita jadikan perbedaan itu menjadikan sebagai suatu persaudaraan yang kuat. Jangan dijadikan sebagai pertikaian. Kita kembali lagi ke tujuan kita. Apa tujuan kita untuk masuk ke TikTok ini? Tentu untuk menghantam para kafir laknat. Begitu ya Tristan ya. Kami ingin berdamai, kami tidak mau yang namanya berseteru, tetapi yang perlu ente di sini tahu, yang namanya pohon rindu akan kedamaian. Tapi ada aja angin yang menggoyang. Nah, Bang Juma dipitnah, Bang Juma dihajar, wajar Bang, wajar. Abang sudah tinggi di situ. Justru kalau misalkan Abang tidak diperlakukan seperti itu, di mana letak ujian Allah kepada Abang? Abang lagi dihantam, wajar Bang. Seperti itu ya. Tadi Bang Dio sudah mengatakan berapa banyak pahala mereka diambil sama Bang Juma itu. Emang Dewa ada senang, pahalanya? Mereka nggak ada pahala kok. Salah. Kalau Dewa dipitnah, Salah. Dewa senang Bang. Dosa yang diambilnya. Dia Bang, ngambil gibah dosa. itu tidak dosa Bang. Gibah itu tidak dosa, tetapi gibah itu masuk neraka. Itu doang Iya, Bang. iya. Dosa mah enggak. Ya. Jadi gitu ya. Tristan, Dewa minta maaf, tetapi kalau mau dilanjut, silakan. Sekali lagi Dewa katakan, Dewa bukan jagoan seperti apa yang lu kira, Dewa pun bukan Don Juan. Tetapi kalau mau coba-coba soal nyali, insya Allah ya, Dewa lebih baik mati sebagai singa Allah daripada hidup sebagai anjing Firaun. Ya, itu aja Bang. Makasih banyak Bang. Mantap sekali. Allahu Akbar. Masya Allah. Kerjanya cuma menggibah. Giliran diundang berdua nggak mau. Gimana dong? Wajar Bang. Posisi maksudnya Abang gini loh, ada di Dek. atas. Kita diskusi aja dulu. Kan gitu. Iya, Habis itu udah posisi selesai lah. posisi abang ada di atas, posisi dia ada di bawah. Dia berusaha untuk menarik kaki abang supaya abang itu jatuh. Tetapi kalau misalkan abang itu jatuh, badan abang menimpa dia Bang. Tetap dia celaka juga. Celaka juga, betul tidak Bang? Iya sih. Nah, tapi gini Bang ya, ada satu apa sih, satu pernyataan yang Dewa sendiri kagum sama pernyataan orang ini ya. Kalaulah ada orang membicarakan orang lain, misalkan contoh kayak Bang Handi sama Bang Juma sama Dewa sedang menggibah nih Bang ini. Pada saat kita pergi, kita giliran selanjutnya Bang yang akan digibah. Kita giliran selanjutnya. Jadi jauhi yang namanya sifat gibah ya. Kalau misalkan ada orang membicarakan orang lain, ketika kita tidak ada, kita nanti yang akan menjadi selanjutnya. Kita yang akan digibahi sama dia. Untuk itu jauhi gibah ya. Sekali lagi Dewa mohon maaf kepada Bang Tristan. Mari kita jadikan perbedaan itu, jadikan sebagai suatu persaudaraan yang kuat. Jangan jadikan sebagai pertikaian ataupun permusuhan. Itu aja dari Dewa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, kelihatannya sih dia nggak kesini. Nggak mau, kurasa. Belum siap mentalnya kayaknya. Nanti aja lah. Jadi Kristen tidak datang. Ini ada satu kursi kosong. Yang Kristen tulis agamanya saya naikkan. Yang Kristen tulis saya Kristen, saya naikkan. Silakan tulis saya Kristen, saya naikkan ya, tuliskan namanya. Agamanya saya Kristen, saya naikkan. Ini saya cek, ini semua permintaan Muslim saya lihat, nggak ada yang apa, nggak ada yang oten. Tulis saya Kristen, mau oke Kristen.
Oke lah, Dewa izin pamit ya. Uni Mana Rifa, yang saya jawab Bang Andi, tadi yang Kristen tadi? Bang Juma. Iya, Pak. Dewa izin pamit. Karena 1 jam ke depan Dewa mau berangkat ke Jepang nih Bang, mau ketemu sama Tuan Ajinomoto. Insya Allah ada acara biasa Bang, pelelangan kacamatanya Abu Jahal. Mudah-mudahan aja laku. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Dewa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anggaran 150 triliun dolar Amerika itu diurus ya. Udah pergi dia Bang Andi. Oh ya udah pergi. Bang Dewa itu kalau ada yang berani nyentuh aku langsung dia yang marah. Dari dulu dia gitu. Allahu Akbar. Ini yang di bawah ini sok keras sekali nih. Maju kalian 3.000 orang lawan ini. Sini lawan ini Uni Soviet. Sok keras kalian semua yang di bawah ini. Bilang-bilang Nepos. Maju kalian 3.000. Sorry. 3.000. Lucu Bang Neplos Telepeng, taping. Neplos bermuka 2. Neplos gengnya Kristen. Nggak tahu Bang Neplos ini udah jual tiket tadi panitia. Nggak tahu mereka. Ngeri. Jadi gini loh. C6 masih juga dibongkar-bongkar. Neplos, Anda belum tahu. Neplos dulu udah tabayun dengan Banyuma. Ngaku dia, oh ya gitu ya Banyuma, selesai. Jadi hindarilah memberikan statement yang Anda nggak ngerti sebenarnya. Karena Neplos memang ini susah ditebak. Tapi beliau adalah seorang Muslim. Bukan Syiah yang dimaksud Uni Rifa tadi. Bercandanya Uni Rifa kalau Neplos Syiah, gue Wahabi, ada-ada aja bercandanya. Jadi pahamilah bahwa masing-masing itu orang berbeda cara penyampaiannya. Dan untunglah juga ada Neplos berada di tengah-tengah, bisa membentengi, bisa jadi moderator dalam hal ini. Jadi informasi tidak tidak diam di suatu tempat, ya bisa disampaikan dengan cara bijak agar semuanya terang benderang, netizen memahami apa maksudnya. Begitu ya, jadi jangan menghakimi seseorang dari luarnya saja. Itu dari saya, makasih. Yang baru naik, silakan disambut Os, Bang Naga. Ya Pak, udah duduk belum? Coba, halo, Tanben apa ini? Tanbin. Apa? Udah duduk di sini tapi nggak kelihatan di mana-mana gitu loh. Di sini doang Ya. yang ada di atas. Ya, di bawah belum. Di bawah belum. Karena ini mau aku hapus dulu permintaannya dulu banyak. The King, hapuskan permintaan dulu The King. Permintaan semua tuh dihapuskan dulu biar enak. Nah, kejatuh orang semua kan. Mohon maaf ya, yang minta itu saya hapus dulu permintaannya ya, biar kita nih oten ya, biar Bang Handi, Bang Juma biar ada kerja semua ya. Wah nih Piro, kan udah gajian kau The King. Ini ada kasus nih. Ini menjadi berita viral juga di Sumatera Utara ini Bang Juma. Tim lagi sedang memantau. Disinyalir ada musola yang terbakar. Dibakar. Iya. Dibakar apa terbakar ya? Masih dalam penyelidikan karena belum ada juga statement dari pada pihak yang berwajib. Iya, api Ini lagi sengaja- OTW ke sana Bang Andi. Betul. Yang investigasi ya, ini sengaja dibakar karena faktor apa atau memang karena kecelakaan Jaya 65 atau kecelakaan kebakaran. Kalau memang ada yang sengaja, ini faktor apa? Adakah sentimen agama atau ada sentimen lahan dan seterusnya. Jadi investigasi dulu. Nanti kalau sudah A1 baru kita upload videonya. Bang Parok udah mantau nggak nih teman-teman di Sumatera Utara nih? Musola ini. Tadi informasi mereka Sudah lagi Bang Andi, sudah. lagi Tadi OTW. udah Teman-teman apa juga. gapai. Dari semalam sudah dikaji juga di grup. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah itu murni kecelakaan ya, bukan karena faktor kesengajaan dan sentimen agama atau apa gitu. Meskipun TKP-nya itu di wilayah minoritas Islam. Ya doakan saja supaya
tak terjadi apa-apa di sana ya teman-teman. Jadi kita ini selalu berpositif sangka, tidak pernah mengambil keputusan sebelum benar-benar A1 itu berita. Berbeda dulu waktu ada gereja Jaya 5 atau Rusuli Lubis. Iya, Sulawesi Barat gitu. Rusuli Lubis dan lain-lain langsung mengangkat. Inilah kami mayoritas, gereja kami dibakar oleh orang mayoritas Muslim yang membakar gereja kami. Ya, pas dirilis oleh pihak kepolisian yang membakar adalah jemaatnya sendiri. Kasihan, jemaatnya sendiri yang bakar. Tapi dia sudah keluar-keluar, Islam katanya yang bakar. Aduh, parah. Sebisa mungkin jangan sampai terjadi lah. Ya kan sama-sama mengklaim agama benar. Jadi nggak mungkin dibenarkan bakar gereja, tidak mungkin dibenarkan bakar masjid kalau berpedoman seperti itu. Tapi kalau kita melihat lagi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, ya artinya bangsa lain tidak boleh jadi pengikut Nabi Muhammad, harus jadi pengikut siapa? Pengikut yang datang kepada polisi, kan gitu. Ini ketum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Hi? Ya, Aki baru Udah sampai baru nyampe Aki, tapi belum sampai ke TKP-nya. Udah lewat di area lokasi. Udah sampai di Prapat belum? Oh enggak sampai Prapat Aki. Lokalar itu di Brastagi. Oh, Brastagi. Arah Brastagi. Oh. Jadi ini udah sama anggota kita juga Bang Nathan yang biasa bawa mualaf dari Tanah Karo ya. Udah sama dia di sini. Nanti siap sholat zuhur ini. Iya. Makan. Kami baru ke lokasi sana sambil ini ada narasumber yang memang tahu sih keadaan di sananya. Cuman beliau pedagang. Ini lagi berdagang. Sebentar lagi nanti saya tanyakan sama dia. Warga kita di sana aman kan? Aman, insya Allah aman lagi. Alhamdulillahnya berbeda dengan ketika kita ke Samosir kemarin, Aki. Di sini masih kita jumpain masjid-masjid Aki memang. Ada 3 gereja, ada 1 masjid gitu. Ada seling-selingnya gitu. Seperti itu. Itu dekat nggak dengan daerah ini, daerah Majuajua? Majuajua, Ki? Iya. Majuajua itu kan cuma salam, Ki. Hah? Bukan daerah? Bukan lagi. Alamak. Itu Bang Juma daerah Sidikalang, Bang Juma. Majuajua itu daerah Sidikalang. Ada nama daerahnya emangnya? Ada lewat Karu Sidikalang. Nama daerahnya apa? Majuajua? Majuajua. Saya dulu pernah jadi ketua RT di situ. Salah saya. Salah itu lagi. Apa saya cuma ngarang-ngarang loh. Saipul. Oh, Saipul, saya mau nanya. Itu musolanya apa saudara Nathan ya? Enggak. Cuma lagi Nathan kan. Nah, demikian kaum muslimin ya. Yang dimana orang-orang kafir pun tidak dapat mampu berbuat apa-apa. Orang-orang munafik ini memusuhi saudaranya sendiri, tapi berkasih sayang sama orang-orang kafir. Yang dimana dengan orang-orang kafir mereka berpeluk mesra, berkasih sayang. Sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Nabi dahulu ya. Ketika perjuangan Nabi itu digembosi oleh orang-orang munafik, demikian pun mereka ini saat ini bercerita tentang Islam, merasa paling islami, merasa paling benar dari dalil-dalil, pada mereka tidak tahu apa-apa. Setelah itu ketika diminta untuk pembuktian, ditantang oleh orang yang mereka hina-hina, ditantang oleh orang yang mereka cela-cela, ya ternyata mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya berani membuat dusta, ya hanya pandai berbuat dusta, ya dimutlah, di inilah itu ya. Ketika diajak jumpa pun penuh dengan syarat,
yang pada akhirnya sesungguhnya mereka ini sedang mempermalukan diri mereka sendiri tanpa mesti dipermalukan oleh orang-orang yang dimusuhinya. Itulah perilaku orang-orang kafir yang tidak punya malu. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah jaga kita dari hal-hal kemunafikan yang dapat memusuhi saudara kita sendiri, yang akan pada akhirnya menjauhkan rizki kita, menjauhkan pahala ya, yang akan di mana pahala kita itu akan diambil oleh mereka, orang-orang yang kita gibahinya, orang-orang yang kita musuhinya tanpa sebab ya, karena orang-orang yang mereka musuhi sesungguhnya seperti Akhi Zuma ini tidak pernah menggibah mereka. Kalau diajak menggibah, beliau tidak pernah mau. Itu saya tahu sendiri. Kenapa? Karena memang saya kenal beliau juga sudah cukup lama ya, sudah puluhan tahun, sehingga saya tahu persis bagaimana sifat beliau. Maka menjadi sebuah sayang, 1000 kali sayang ya, beribu-ribu sayang oleh orang-orang munafik ini, hanya karena donasi, hanya karena koin ya, mereka iri hati sehingga memusuhi saudaranya sendiri, yang pada akhirnya hari ini mereka rugi sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله